Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qail fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Inna Allaha ma'as sabirin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna al-musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Hari-hari ini kita sudah sangat dekat dengan musim penghujan. Hampir mungkin setiap hari atau setiap pekan kita mengalami hujan yang cukup deras yang mengakibatkan sebagian wilayah di daerah Bekasi ataupun di daerah Indonesia mengalami bencana banjir, bencana longsor dan lain sebagainya. Dan mungkin ini belum memasuki fase puncak daripada musim penghujan yang beberapa tahun kebelakang kita merasakan dampak daripada musim penghujan ini adalah banjir yang luar biasa, sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian, secara khusus kerugian material dengan rusaknya hunian ataupun kendaraan ataupun beberapa barang kepemilikan yang ada di dalam rumah sebagian kita. Maka kalau melihat hal ini, kita akan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ujian kepada manusia. Dan ujian itu bukan hanya untuk orang-orang yang bahasa kitanya tidak disukai oleh Allah, tapi bahkan juga kita sebagai orang yang beriman, kita yang sudah Islam kepada Allah pun masih akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala menegaskan Bismillahirrahmanirrahim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Yang artinya dan pasti kami akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian, di antaranya rasa takut, kemudian rasa lapar, kemudian kekurangan atau kehilangan harta, kehilangan nyawa saudara atau orang terdekat, dan kehilangan buah-buahan atau pangan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, wahai Muhammad Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang berbahagia, pada dasarnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan kondisi orang-orang Madinah pada saat awal fase hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Baik kelompok Ansar maupun kelompok Muhajirin, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tadi disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Pertama, rasa takut. Saat itu mereka selalu dikepung, diperangi oleh orang-orang Mekah dan sekutunya.
Ibarat sekarang kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang setiap hari dibombardir oleh Israel, maka tidak ada rasa ketenangan, tidak ada rasa bahagia. Yang dirasakan oleh mereka adalah rasa takut setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga merasa kelaparan, karena pada saat itu kota Madinah diblokade oleh orang-orang Mekah yang sekutunya. Tidak bisa dan tidak mudah ada barang keluar masuk, pangan, sandang untuk dinikmati. Maka tidak heran suatu saat Rasulullah SAW keluar rumah, kemudian berjumpa dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Lalu Rasulullah bertanya kepada keduanya, kenapa Anda berdua keluar rumah? Kata sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, kami lapar wahai Rasulullah, tidak ada makanan di dalam rumah. Dan ternyata Rasulullah pun berkata, saya juga sama. Saya keluar rumah karena tidak ada makanan, saya ingin mencari makan. Itu yang dirasakan oleh mereka saat itu. Juga kekurangan harta. Mereka yang punya harta, mereka yang punya kelebihan rezeki waktu itu diminta oleh Rasulullah SAW untuk mendonasikan hartanya dalam rangka memperjuangkan kota Madinah, membeli alat-alat militer untuk pertahanan peperangan. Dan yang terakhir, mereka kehilangan banyak saudara, ayahnya, ibunya, anaknya, saudara kandungnya, kerabatnya. Ini gambaran bahwa tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa diberi oleh Allah berbagai macam ujian. Dan mungkin kita pun sudah mengalaminya, sedang mengalaminya, atau akan mengalaminya. Maka oleh karena itu kita kembali bahwa hakikat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menguji seseorang, apakah orang tersebut mampu bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kalau mampu, maka indikator imannya naik ada di dalamnya. Kalau tidak, berarti imannya sedang berturun. Karena yang namanya sabar disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu kalau diletakkan menjadi dua garis besar. Yang pertama ada dalam perilaku sabar seseorang, dan yang kedua ada dalam perilaku syukurnya. Maka kalau orang bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan setengah bagian daripada keimanannya. Dan hadis ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Luar biasa, seorang mukmin itu adalah sosok yang paling hebat, karena setiap tindak lakunya, setiap kondisi dalam kehidupannya itu mengandung kebaikan bagi dirinya, dan itu tidak bisa didapatkan selain di dalam jiwa seorang hamba. Bayangkan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah, maka dia bersabar, dan sabarnya itu adalah kebaikan untuknya. Dan suatu saat ketika dia diberikan kebahagiaan oleh Allah, dia bersyukur, dan itulah kebaikannya. Dan kalau kita kembali kepada kehidupan kita, maka dua hal inilah yang selalu menemani kita. Kalau tidak bahagia,
tidak sehat, maka kita sakit. Kalau tidak dapat rezeki, maka kita sedang serap rezekinya. Sampai kalau tidak kita diberikan umur panjang, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa karakter sabar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, khususnya kepada orang yang beriman. Karena Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa inna sabra khasiyatul insan wa la yatasawwaru dhalika fil bahaimi wal malaikah amma fil bahaim falinusaniha wa amma fil malaikah falikamaliha, yang artinya bahwa kesabaran adalah karakter khusus yang hanya dimiliki oleh manusia. Tidak bisa dijumpai sabar di dalam makhluk selain manusia. Malaikat tidak punya rasa sabar. Binatang pun sama, tidak punya rasa sabar, apalagi iblis dan syaitan. Malaikat tidak punya rasa sabar karena kesempurnaannya. Ketika Allah perintahkan, maka dituruti. Ketika Allah dilarang, maka ditinggalkan. Tidak seperti manusia yang kalau diperintahkan oleh Allah, terkadang patuh dan terkadang tidak patuh. Maka rasa sabarnya lah kemudian mendorong untuk patuh kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Hewan, setan, iblis tidak punya rasa sabar. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan dengan keterbatasannya. Kita melihat kalau hewan sedang makan, tidak pernah dia berhenti makan walaupun sudah kenyang. Tidak pernah dia mau berbagi kepada kawan-kawannya yang sedang kelaparan. Kalau hewan sedang ingin memuaskan hawa nafsunya, dia tidak pernah melihat di mana dia harus melampiaskan hawa nafsunya, kepada siapa dia melampiaskan hawa nafsunya. Dan sebetulnya manusia ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi ini pun sama, tidak punya rasa sabar. Setiap bayi yang lahir lalu kemudian dia hidup, maka setiap lapar dia menangis. Tidak pernah dia menunggu ibunya datang kemudian baru berbicara atau memberikan tanda dia lapar. Setiap lapar dia nangis, dan itu tanda ketidaksabaran seseorang. Maka ketika ada orang yang dewasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meresponsnya dengan hal-hal yang tidak baik, itulah ketidaksabarannya. Dia banyak bersuuzon kepada Allah, itulah ketidaksabarannya. Dia sampai berkata, ya Allah, salah apa saya sampai diberikan ujian yang sebesar ini? Itulah tanda ketidaksabarannya. Padahal semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka sesungguhnya semakin sayanglah Allah kepadanya, semakin inginlah Allah mengangkat derajatnya. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, inna izamal jazaa'i ma'a izamal balaa wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtala faman radiya lahu fala ridha wa man sakhita fala yasuf. Sesungguhnya balasan itu diukur daripada ujian yang diberikan. Semakin besar ujian, semakin besarlah balasan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan Allah kalau sudah suka terhadap seseorang, maka Allah akan memberikan orang tersebut ujian. Kenapa? Karena kalau orang itu diberikan ujian dan kemudian dia ridho terhadap ujian tersebut, sabar, maka balasannya adalah ridhonya Allah
Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang itu tidak sabar, sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Mudah-mudahan ujian yang datang kepada kita selalu kita jawab respon dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur ikhwanana fi anha'il alamin khasatan fi Palestin wa waj'al baldatana wa sa'ir biladil muslimin baldatan thayyibah baldatan aminah baldatan mahmiyah min kulli bala'in wa fitnatin wa baliyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil